alamate wong saleh iku papat baktane mukmin anu ting syariat kang dihin lisane alus ngendikane kapindho mulyakaken ing wong tuane ya Rasulullah salamun alik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfan tayaji rotal alami ya uhailal judi wal karami kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping papat ngamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab orang ngawurani ya Rasulullah salamun alik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfata yaji rotal alami ya uhailal judi wal karami iku saking ulama awe pitutur alamate wong dadi jujur iku saking ulama awe pitutur alamate wong dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampahi dunya akhirat nemu billahi ya Rasulullah salamun alik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfan tayaji rotal alami ya uhailal judi wal karami nahnu jiranum bidzal harami haramil ihsani wal hasani nahnu jiranum bidzal harami haramil ihsani wal hasani nahnu min qaumin bisakanu wa bihi min khawfihim aminu ya Rasulullah salamun alik ya rafi'a sya'ni wa daraji Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du.
mitra tercinta Suara Giri yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukrulillah, kembali pagi hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk bisa mengudara di Suara Giri. Kita akan ngaji bareng, kita tolabul ilmi, kita maca Quran angen-angen sak maknane, atau qiraatul Quran ma'a tadabburiha. Kita juga berzikir, kita baca sholawat Nabi, kita juga silaturahim lewat udara. Moga-moga amal ibadah ini semuanya diterima oleh Allah, menjadikan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita dan berkah, sehingga kita mendapatkan barokah kita di dalam hidup, selamat bahagia fid dunya wal akhirah. Semoga sholawat salam tetap disampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Adapun judul ngaji bareng kita pagi hari ini yaitu tentang penyakit hati dan tombonya hati. Tombo penyakit hati. Yang lalu kita sudah berbicara tentang penyakit hati yang pertama, yaitu nifak, kemunafikan. Jadi orang yang berpura-pura beriman, berpura-pura Islam, tapi hatinya kafir. Hatinya tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada adanya hari kiamat atau hari hidup kita sesudah mati. Itu munafik. Dan pada saat itu kita juga menyampaikan bahwa ada orang yang munafik itu permanen. Memang betul-betul seperti itu. Tapi ada juga orang yang sebenarnya betul-betul beriman, tapi suatu saat tertentu dia punya penyakit munafik atau nifak. Karena memang iman itu kalau tidak mantap, itu pagi beriman, sore bisa munafik, bahkan malam bisa kafir. Nah ini, jadi ada orang yang merasa beriman, tapi menurut Allah, menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang ini terkena penyakit nifak atau munafik itu. Nah, berikut yang kedua adalah takabur. Takabur itu sombong ya. Kalau bahasa Jawanya itu kemede. Kumaluhur, kumalungkung, menggede. Bukan menggede terus badannya gemuk, itu bukan ya, memang menggede. Sebenarnya tidak gede, tapi digede-gedein. Nah. Ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau dulu pernah berkata begini, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya terdapat sedikit atau seberat biji kesombongan atau ketakaburan atau kumaluhuran gitu ya, kumalungkungan. Kemudian
para sahabat ada yang kemudian menyampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apakah ada di antara kami yang tidak takabur, yang tidak sombong? Sementara kami ini senang berpakaian yang bagus sehingga gagah, pakai kopiah juga kopiah yang baik, bahkan pakai sandal atau sepatu saja kami juga memakai yang terbaik, terkuat. Kendaraan juga begitu. Ternyata oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sombong, yang kiber, yang takabur itu bukan seperti itu. Karena apa? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan senang kepada keindahan. Nah, itu ya. Makanya orang membaca Quran dengan bacaan yang bagus, dengan suara yang merdu, itu bukan sombong, malah diperintah. Orang masuk ke masjid untuk ibadah itu malah diperintahkan, ya bani Adamah, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Al-ayah. Wahai manusia, pakailah, menggunakanlah pakaian yang indah kamu ketika di masjid, ketika ibadah. Karena memang Allah, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sungguh Allah maha indah dan senang kepada keindahan. Sementara takabur itu adalah orang yang tidak menerima kebenaran. Yang benar dia tidak mau mengakui. Yang kedua, orang yang suka merendahkan atau menghina kepada orang lain. Nah, itu. Jadi kalau ada di antara kita yang suka menghina orang, nah, sekarang banyak orang saling menghina itu. Ya itu termasuk kiber yang nanti ketika di akhirat walaupun kibernya sedikit dia tidak masuk surga. Demikian juga kalau ada orang yang menentang kebenaran, ya, diperintahkan sholat nggak mau, saya nggak pakai sholat juga bisa hidup, misalnya gitu ya. Itu berbahaya, bahkan bisa kafir itu. Nah, ya coba sekarang dibaca tentang takaburnya iblis. Gimana iblis itu? Kemudian nanti ada takaburnya Fir'aun. Nah, itu ya. Coba dibaca surat Al-A'raf ayat 11 sampai ayat 18. Nah, itu supaya dibaca semuanya itu. 11 sampai 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan kamu Adam, kemudian kami membentuk tubuhmu, lalu kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Mereka pun sujud, tetapi iblis enggan. Iblis tidak termasuk kelompok yang bersujud. Qala ma mana'aka alla tasjuda il amartuk. Qala ana khairum min
khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Dia Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud ketika aku menyuruhmu? Ia Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Qala fahbitu minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas sahirin. Dia Allah berfirman, turunlah kamu darinya, surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ia Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Qala innaka minal munzirin. Dia Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi penangguhan waktu. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ia Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Qala khruj minha madhmu Qala khruj minha madhuman madhura laman tabi'aka minhum la amla'anna jahannama minkum ajma'in. Dia Allah berfirman, keluarlah kamu darinya, surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sungguh, siapapun di antara mereka yang mengikutimu, pasti aku akan isi neraka jahanam dengan kamu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di dalam surat Al-Baqarah itu ya begitu. Iblis tidak mau menerima kebenaran perintah Allah. Wa il qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah atau renungkanlah ketika kami berkata kepada para malaikat, usjudu li adama, sujudlah kamu semuanya bagi Adam. Fasajadu illa iblis, maka para malaikat mereka bersujud kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis membangkang dan takabur, sombong. Wa kana minal kafirin. Nah,
ayat yang saya baca barusan itu rinciannya yang dibaca oleh Ustadz Miftahul Faizin tadi itu surat Al-A'raf ayat 11 sampai dengan 18. Cuman di sini disebutkan وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ lam yakum minas sajidin. Memang redaksinya berbeda, tapi ini agak rinci. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan kamu. Kamu ini Adam, Nabi Adam. Kemudian kami membentuk tubuhmu. Lalu kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Mereka pun bersujud, tetapi iblis enggan. Iblis tidak mau. Iya, ada dalam kurungnya iblis. Jadi seharusnya dibaca iya tidak termasuk atau iblis tidak termasuk kelompok yang bersujud. Gitu kan. Iya. Emang terjemah itu ya begitu, tidak apa-apa. Iya, iblis. Tidak apa-apa. Jadi ketika Gusti Allah menyampaikan bahwa nanti akan kami ciptakan orang yang akan menjadi khalifah di bumi. Ternyata yang menjadi khalifah itu adalah Nabi Adam. Nah, rupanya para malaikat. Ya, jadi pada saat itu iblis itu dalam kelompok malaikat, tapi yang terhebat di dalam masalah ibadahnya. Malaikat itu ibadah, baca tasbih dan seterusnya itu. Tapi iblis itu sangat-sangat sungguh-sungguh di dalam beribadah. Sehingga para malaikat kemudian, ya Tuhan, kenapa engkau akan menciptakan orang yang suka berperang, suka saling menumpahkan darah, suka merusak. Oleh Allah dikatakan bahwa ini adalah aku yang maha mengetahui apa yang ada di zahir dan apa yang ada di batin. Kemudian Nabi Adam setelah diciptakan justru diajari oleh Allah tentang nama-nama semua yang ada di alam itu. Jadi tentang informasi tentang alam. Itu rupanya hafal Nabi Adam itu. Setelah itu tahu Nabi Adam, dan itu kemudian ditanyakan kepada para malaikat oleh Allah tentang nama-nama itu. Ternyata mereka tidak mampu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, engkau yang maha mengetahui, kami tidak tahu gitu ya. Terus akhirnya Nabi Adam kemudian dites oleh Gusti Allah, dia tahu semua nama-nama termasuk manfaatnya. Jadi informasi tentang apa itu ya, tentang alam itu dikuasai oleh Nabi Adam. Nah, untuk itu kemudian para malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Pada saat itu iblis masuk kelompok malaikat. Nah, semuanya mau, semuanya tunduk. Di dalam tafsir, sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam itu namanya sujud hormat. Kenapa kok mau? Karena memang
yang memerintahkan adalah zat yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, iblis tidak mau, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Bangkang iblis itu, tidak mau. Itu tadi. Kenapa saya harus, ini pada Tuhan dia berani bersujud kepada seorang yang diciptakan dari tanah, ya. Jadi iblis itu sudah tahu bahwa tanah itu sangat hina, diinjak-injak dan lain sebagainya. Sementara aku diciptakan dari api, aku lebih unggul, aku lebih pandai, ya. Aku lebih hebat. Tidak mau. Maka aba wastakbara wa kana minal kafirin, termasuk golongannya orang kafir. Jadi takabur itu akhirnya menjadi kafir itu. Nah, ini perlu saya jelaskan. Kenapa kita kalau ibadah, kalau sholat itu menghadap ke arah Masjidil Haram. Bahkan ketika di dalam masjid, ketika kita sholat harus menghadapnya tepat Ka'bah. Tapi kalau di luar masjid, pokoknya menghadap ke daerah arah masjid. Kalau di kita yang penting ngadep ngulon. Memang ada yang sampai 30 derajat ke utara, ada yang hanya sekitar 10 derajat, tapi yang jelas itu tidak menghadap arah lain, tapi menghadap arah barat atau kiblat kita itu Masjidil Haram. Nah, ini bukan nyembah Ka'bah, nyembah Gusti Allah, menghambakan diri kepada Allah, karena taat kepada Allah, diperintah oleh Allah menghadap arah Masjidil Haram, ya kita wajib. Jadi ibadah itu tidak boleh ngarang sendiri. Sama saja dengan kenapa kok pakai sujud, kenapa kok pakai takbiratul ihram, kenapa kok pakai membaca tahiyat. Lah itu karena memang diperintahkan begitu. Jadi tidak ngarang sendiri. Mana perintah Allah yang pada saat kita harus menghadap arah Masjidil Haram. Jadi dulu ketika suatu saat ketika Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekitar 16 bulan di Madinah. Tadinya kan di Mekah, terus hijrah 16 bulan kurang lebih. Itu Kanjeng Nabi takziah kepada seorang ibu yang anaknya, keluarganya gitu yang meninggal di kampung Bani Salamah. Nah, itu kemudian Kanjeng Nabi beserta para sahabat, ada beberapa orang begitu, datang ke sana. Ya memang disembelihkan kambing Kanjeng Nabi pada saat itu. Loh, kok oleh Pak? Loh, Kanjeng Nabi kok ketika bertakziah ternyata Kanjeng Nabi juga tidak melarang, tidak menolak ketika diberikan suguhan, gitu ya. Ya tentu saja kecuali suguhan itu dari harta warisan yang belum diwaris. Nah, itu lain lagi itu. Waktu masuk sholat zuhur di rumah seorang ibu di Bani Salamah itu, ada yang adzan, ada yang qomat, kemudian sholat zuhur berjamaah. Karena menghadapnya masih arah Masjidil Aqsa, sekitar menghadap ke arah utara daripada Madinah. Itu jadi menghadap dulu begitu, dari mulai ke Madinah itu langsung tidak menghadap arah Masjidil Haram. Kemudian ketika sholat dapat 2 rakaat, ternyata turun ayat, ya para sahabat tidak dengar, yang dengar hanya Rasulullah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha
fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, dan seterusnya. Di sana ada fawallu wujuhakum syatrah. Ya, ada perintah fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi tadinya Kanjeng Nabi di ngimami menghadap utara, terus pindah ke selatan. Para sahabat tentu saja diisyarati supaya semuanya menghadap ke arah selatan, yaitu Masjidil Haram. Nah, itu bukan ngarang sendiri Kanjeng Nabi, memang diperintahkan oleh Allah. Jadi kita tidak nyembah Ka'bah. Bukan Ka'bah itu kita anggap sebagai Tuhan, bukan. Tetapi karena kita diperintahkan oleh Allah, ya kita sujud menghadap arah sana, gitu ya. Nah, itu ya. Makanya kemudian rumah yang tadinya ditempati untuk sholat jamaah oleh Kanjeng Nabi tersebut diwakafkan dan kemudian dibangun menjadi masjid, namanya Masjid Dzil Qiblatain. Masjid mempunyai dua kiblat. Nah, itu tidak di Masjid Nabawi. Baru asarnya mungkin itu baru Masjid Nabawi. Jadi sampai sekarang ada itu masjidnya Masjid Qiblataini, masjid dua kiblat. Nah, di antara yang menunjukkan bahwa kita itu tidak menyembah Ka'bah atau tidak menyembah Masjidil Haram, tapi menyembah Allah. Maka ketika suatu saat misalnya Ka'bah atau Masjidil Haram itu direnovasi tapi tidak di situ, wah, diangkat dengan helikopter yang super berat dibawa ke London. Tidak lantas kita sholat itu menghadap ke arah endi saiki ngene Ka'bah itu, tidak begitu. Ya tetap saja menghadap ke arah sana karena kiblat. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat Fathu Makkah, ketika Mekah sudah dikalahkanlah oleh Kanjeng Nabi, masuk waktu sholat, sahabat Bilal diperintahkan oleh Rasulullah untuk naik ke atas Ka'bah untuk adzan. Jadi kan tidak apa-apa itu. Nah, hanya di Ka'bah dan sekitarnya termasuk Masjidil Haram itu oleh Allah diberikan berkah. Karena yang memberikan berkah itu Allah. Misalnya kita sholat di Masjidil Haram itu imbangannya 100.000 kali sholat. Kalau di Masjid Nabawi 1000 kali sholat. Nah, itu barokah itu, karena memang Allah yang menyebutkan walaupun melalui lisan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, malaikat diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, itu ya seperti itu. Bukan kok nyembah Nabi Adam, tapi patuh kepada zat yang maha kuasa. Nah, iblis tidak mau itu, maka itu tadi malahan lampau aku sujud yang Adam, aku lebih tua. Kenapa? Aku diciptakan dari api, wah lebih hebat. Adam apa? Diciptakan dari lemah, dari tanah. Jadi walaupun yang memerintahkan itu Allah, ini merupakan kebenaran. Tapi si iblis tidak mau. Wa kana minal kafirin, termasuk golongannya orang yang kafir. Nah, dari ayat-ayat yang dibaca tadi itu, iblis kemudian diperintahkan diusirlah dari sorga. Tapi iblis kemudian mengatakan, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis jawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi minta supaya ditangguhkan sampai orang semuanya
mati di hari kiamat. Jadi minta hidup tidak mati-mati. Iblis itu. Ya sampai sekarang iblis yang dulu itu masih ada. Masih hidup. Malah dikabulkan oleh Allah. Qala innaka minal munzarin. Allah berfirman, sungguh kamu termasuk mereka yang diberi penangguhan waktu. Lah ini kan dikabulkan ya. Jadi orang seperti iblis mohon kepada Allah itu ternyata juga dikabulkan. Padahal sombongnya bukan main. Makanya orang-orang yang non muslim berdoa ya semuanya diijabahi. Hanya saja kalau orang Islam yang berdoa diijabahi dalam arti diberi yang terbaik. Tapi kalau orang yang kafir diberi malah diulu-ulu itu. Silakan, biar itu namanya apa ya? Istidraj. Diulu-ulu itu ya. Biar lebih banyak amal dosanya gitu ya. Jadi misalnya gak mati-mati atau malah kaya, malah sesuai dengan keinginan doanya. Wah itu ya. Makanya jangan heran kenapa doanya orang-orang yang tidak beriman itu kok ya mandi kelihatannya. Ya itu tadi, iblis saja dikabulkan doanya, ingin tidak mati-mati sampai kiamat ya diijabahi. Kenapa kok ingin ditangguhkan nggak mati-mati lah ini? Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis kemudian jawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Terus diganggulah manusia itu supaya tidak pada jalan yang benar, supaya maksiat, supaya saling bermusuhan, supaya kafir atau mati kafir gitu, supaya korupsi. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Terusnya ini kata iblis, kemudian pasti itu nanti yang nandangi itu bukan iblis sendiri, anak buah, anak cucu iblis namanya setan-setan itu. Anak cucu. Baru kalau ada setan yang mestinya menggoda, mengganggu manusia, tidak mempan, tidak bisa, nah, mereka sowan kepada mbahnya, iblis yang nandangi gitu. Nanti bang. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi senang sekali kalau iblis dan setan-setan itu sukses menggoda manusia, ya supaya tidak bersyukur. Dan ternyata memang manusia hamba Tuhan ini mayoritasnya itu ternyata tidak bersyukur. Ada zaman Sayyidina Umar bin Khattab jadi khalifah pada saat itu, ada seseorang di masjid begitu berdoa. Doanya aneh menurut Sayyidina Umar. Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Ya Tuhan, ya Allah, mohon jadikan aku termasuk hamba-hambamu yang sedikit, yang minoritas. Itu diulang-ulang. Mohon supaya dijadikan hamba bagian daripada hamba yang minoritas, yang sedikit. Sampai Sayyidina Umar dengar, kemudian setelah orang itu berdoa,
Mas, doa sampean kok lain. Orang kan kepingin jadi golongan yang banyak. Kalau pemilu supaya menang dengan yang nyoblos banyak. Kenapa sampean minta yang sedikit? Ya Amirul Mukminin, wahai Sayyidina Umar, saya ingin menjadi golongan orang-orang yang ahli bersyukur. Loh, ahli bersyukur kenapa? Kan oleh Allah sendiri dikatakan ahli bersyukur itu orang-orang yang minoritas. Kan ada, sampean lebih hafal dari saya katanya orang ini. Itu kan ada itu. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang ahli bersyukur. Nah itu kan. Jadi rupanya agak kelihatannya sukses itu. Apa itu? Godaan daripada iblis itu. Kan banyak itu orang ngaku Islam juga tapi nggak ngerti, sholat nggak mau, ya, dituturi gak kena. Itu kan bukan orang yang ahli bersyukur itu ya. Malah dijawab oleh Gusti Allah, qala khruj minha mal'uman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Allah berfirman, keluarlah kamu dari sorga dalam keadaan terhina dan terusir. Sungguh siapapun di antara mereka yang mengikutimu pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semuanya. Jadi orang yang mengikut iblis atau setan itu ya kumpulnya nanti di akhirat di neraka jahanam. Nah, lanjutannya ini. Di surat apa ini? Di surat saya surat apa mungkin? Tanya Oh iya. Coba dibaca. Al-Hijr ayat 29 sampai 40. Tapi tidak usah diterjemah. Dibaca saja. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين
illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ini dari terjemah ya. Surat Al-Hijr ayat 29 sampai 40. Ini juga dengan iblis tadi itu. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadian Adam dan telah meniupkan roh atau ciptaanku ke dalamnya, menyungkurlah kamu, menyungkur lagi atau ngaren enggak, sujudlah kamu. Ya fakoh itu apa? Menyungkurlah kamu kepadanya dengan bersujud. Apa ya bahasa Jawanya menyungkur? Ya menyungkurlah. Mungkin ya merkungkung lah gitu ya, dengan bersujud. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Malaikat bersujud semuanya bersama-sama. Illa iblis aba an yakuna ma'as sajidin, kecuali iblis yang enggan ikut bersama para malaikat yang bersujud. Kemudian Allah kemudian berfirman, qala ya iblisu ma laka alla takuna ma'as sajidin. Allah berfirman, hei iblis, apa yang menyebabkanmu enggan bersama mereka yang bersujud itu? Qala lam akul li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalim min hama'im masnun. Iblis kemudian jawab, aku sekali-kali tidak akan bersujud kepada manusia yang engkau ciptakan dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Kemudian Allah berfirman, keluarlah darinya, dari sorga, karena sesungguhnya kamu terkutuk. Wa inna alaikal la'nata ila yaumiddin, sungguh kamu terlaknat sampai hari kiamat. Wah. Tapi ya itu dikasih hidup terus. Lagi apa? Sama dengan yang tadi, cuma redaksinya berbeda. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, wahai Tuhanku, tangguhkanlah usiaku. Nah itu ya, sampai hari mereka manusia dibangkitkan. Nah. Qala fa innaka minal munzarin. Kemudian Allah menjawab, sungguh kamu termasuk golongan yang ditangguhkan. Nah ini ya diijabahi dengan iblis itu. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari yang telah ditentukan waktunya, alias hari kiamat. Ngono iku sik muni. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Kata iblis berkata, ya Tuhan, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semuanya. Wah, ngono ya. Semuanya termasuk Bapak izin bareng karpe ya dianukan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali lah, kecuali ini kena hamba-hambamu yang terpilih karena keikhlasannya di antara mereka, kecuali hamba-hamba yang diberi karunia ikhlas. Ikhlas itu
ya hanya lillah, hidup itu beramal, beribadah, berbuat kebaikan itu karena Allah, karena diperintah oleh Allah, karena diperbolehkan oleh Allah, tidak karena yang lain-lain, tidak karena manusia, ya kan? Misalnya sholat itu tidak karena orang, tapi betul-betul lillahi ta'ala. Itu ikhlas. Yang ikhlas artinya beriman ya. Kalau orang ikhlas itu pasti harus beriman. Kalau tidak beriman tidak bisa ikhlas itu. Wong lillah ya. Nah ini yang makanya kita wajib berusaha supaya tetap menjadi orang yang mukhlasin dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya hanya karena Allah, tidak karena yang lain-lain. Itu yang tidak akan bisa digoda oleh iblis itu. Terus ini ada kesombongan Fir'aun. Kesombongan Fir'aun. Faqala ana rabbukumul a'la di surat An-Nazi'at ayat 24. Coba di surat An-Nazi'at wan nazi'ati gharqa itu loh. Juz 30 itu loh, awal. Juz 30 awal. Juz Amma terus An-Nazi'at. Coba dibaca semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was sabihati sabha fassabiqati sabqa falmudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tasba'uha radifah qulubun yauma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. Sebelum ayat faqala ana rabbukumul a'la ini apa? Dua ayat sebelumnya. Summa adbara yas'a. Artinya? Ayat 22. Iya. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa. Ya, itu berarti Fir'aun. Ya, terus 23. Fahasara fanada. Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya. Terus Faqala ana rabbukumul a'la. ya. Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Ya. Jadi merasa sebagai Tuhan, katakanlah sebagai rojonya Tuhan. Fir'aun itu, Fir'aun. Jadi orang yang merasa paling hebat, paling pangkat,
paling pandai orang lain bodoh-bodoh, itu ya itulah kesombongan. Lah ini yang nemen nih malah faqala ana rabbukumul a'la. Maka Fir'aun kemudian berkata kepada penggede-penggedenya, akulah Tuhanmu yang paling luhur, yang paling tinggi. Itu Fir'aun. Jadi kalau kesombongan iblis itu ya itu tadi seperti yang disabdakan oleh junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang takabur dan sombong yang pasti walaupun sedikit tidak akan masuk surga itu adalah orang yang menentang kebenaran. Dia menentang perintah Allah. Perintah Allah itu pasti benar itu, kapanpun. Nah, kemudian yang kedua, dia menghina, meremehkan, katakanlah malah mencaci maki Nabi Adam. Itu perwakilan daripada penghinaan terhadap orang lain. Jadi menghina tok itu hakikatnya sudah apa itu sombong itu. Apalagi kalau menentang kebenaran. Kang sampean sholat apa? Oh. Lah apa aku ndak sholat, pinter nyambut gawe bisa kaya. Nah, ini kan rupanya dia tidak cocok kalau sholat itu dianggap ndak benar walaupun itu perintah Allah. Ini bisa menjadi kafir. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itu takabur. Juga merasa paling hebat, yang lain rendah semuanya. Seperti halnya Rojo Fir'aun. Kenapa sih Fir'aun itu ngerasa sebagai Tuhan, bahkan Tuhan yang paling tinggi, yang paling luhur? Ya diantaranya ya apa, berkuasa. Semua yang ada di Mesir pada saat itu di bawah kekuasaannya, dan dia sebagai manusia yang mulai anak-anak sampai tua tidak pernah sakit. Jadi orang merasa dapat nikmat terus, merasa sebagai orang yang hebat, bahkan sebagai Tuhan. Tapi sayangnya ketika suatu saat Nabi Musa yang masih bayi, yang masih anak-anak, yang hanya bisa merangkang, nah, itu digendong oleh Fir'aun. Itu Nabi Musa yang masih kecil, yang masih berangkat, megang jenggotnya Fir'aun itu. Jadi adem panas saya sakit. Wah, ini yang nanti akan jadi musuhku yang mengalahkan aku ini. Dibunuh saja kepada Asia itu, istri Fir'aun. Oh, jangan, ini anak-anak masih tidak ngerti. Wah, itu sudah kuat begini ya. Iya, tapi kan anak-anak itu ya. Anu saja kita tes. Dites apa? Ini ada bara, ngerti bara? Bara api itu mawo. Ada ini, terus satunya ada roti. Kalau dia hanya mengambil roti, berarti dia sudah ngerti. Kalau bara itu membahayakan. Tapi kalau yang dipegang itu bara, dia masih tidak patut untuk dihukum misalnya, karena dia masih nggak ngerti. Ternyata betul, Nabi Musa yang masih anak-anak itu, masih kecil, masih beranggang-beranggang itu dikasih itu. Ternyata yang akan dipegang itu roti. Tapi tidak sampai memegang roti, tangannya dipegang oleh malaikat untuk ditempatkan pada bara. Terus bara itu kemudian diambil, dimasukkan mulutnya Nabi Musa, sehingga Nabi Musa terbakar ininya apa itu lidahnya, sampai Nabi Musa sulit untuk bisa berbicara dengan baik, jadi pelat itu. Tapi ya selamat, tidak diapa-apakan oleh Fir'aun. Makanya ketika Nabi Musa harus menghadap kepada Fir'aun ketika sudah jadi nabi ini, supaya menjelaskan kepada Fir'aun, supaya melarang Fir'aun untuk menganiaya orang-orang Bani Israel pada saat itu.
Nabi Musa mohon kepada Allah supaya Nabi Harun yang saudaranya itu dijadikan sebagai nabi yang menjadi juru bicaranya Nabi Musa. Karena apa? Nabi Musa cadel. Jadi satu-satunya nabi yang dulu ada proposal dari seorang nabi juga hanya Nabi Harun. Makanya ada ini, Rabbishrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu kesombongan. Makanya kita jangan sombong lah. Ya supaya tidak jadi orang yang ini ya gimana ya. Patokannya itu sebenarnya selain tombone hati, ini saya dapat share-sharean dari kawan-kawan ini. Suruh sabar. Sabar itu berkah. Ini perlu saya sampaikan ini. Sabar itu indah. Sabar itu mulia. Nah, justru kalau sabar malah mulia. Kalau orang sombong malah direndahkan, dihina oleh Allah. Seperti setan tadi itu, iblis. Sabar itu sejuk. Sabar itu terpuji. Sabar itu pemaaf. Sabar itu arif dan bijaksana. Fasbir, bersabarlah kamu dengan sabar yang baik. Fasbir sobron jamila di Ma'arij ayat 5. Karena sabar kita bisa mencapai kebahagiaan. Karena sabar kita meraih kesuksesan. Karena sabar kita mendapat hidayah. Dengan sabar mendapat hidayah itu. Makanya di surat Al-Baqarah, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun, gitu ya. Sabar kita mendapatkan hidayah. Karena sabar kita disayangi, karena sabar kita dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Sabar itu berat tanpa iman. Nah ini, sabar itu rumit tanpa ilmu. Sabar itu resah tanpa tafakur. Kita tidak akan tahu makna kehidupan tanpa sabar. Sabar tidak ada tanpa iman dan iman tidak ada tanpa ilmu. Jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya hal itu amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khosyiin. Al-Baqarah 45. Tanpa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada hamba yang sabar akan ujiannya. Karena ujiannya lah derajat kita bertambah. Karena ujiannya pula kita dapat mengenal makna hidup yang sesungguhnya. Apa yang di sisimu akan lenyap, apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab, itu di surat Nahl 96. Mereka itu diberi pahala 2 kali lipat disebabkan kesabaran mereka. Al-Qasas 54. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Semoga kita bisa lebih sabar lagi. Itu tadi innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab, ya, Zumar ayat 10. Semoga kita bisa lebih sabar lagi menyikapi kehidupan ini. Ya, kadang-kadang kita melihat share-shareannya konco-konco ya pinter nih, saya enggak begitu bisa. Nah, karena takabur, kesombongan itu adalah termasuk penyakit hati, bahkan bisa orang menjadi kafir. Paling tidak itu kalau di dalam hati ketika mati masih ada kesombongan walaupun sedikit akan
tidak akan masuk surga. Makanya kita perlu adanya perisai penyakit hati. Tombo ati iku limo sawarnane, maca Quran angan-angan sak maknane, kaping pindho wong kang saleh kumpulono, kaping telu salat wengi lakonono, kaping papat kudu weteng ingkang luwe, kaping lima zikir wengi ingkang suwe, salah suwijine lamun bisa ngelakoni insyaallah Gusti Allah nyembadani. Ayo Allahumma Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi, tampena ateh roalema ben warnana, maca Quran enga-enga ben maknana. Nomor 2 along polong ben orang soleh. Nomor 3 abajeng malam elakoni. Nomor 4 kudu tabu sebek lapar. Nomor 5 zikir malam seabit. Kanthi cara Jawa, salah suwijine lamun bisa ngelakoni insyaallah Gusti Allah nyembadani. Monggo. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'ana minal ayati wa dzikril hakim. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa fil qiyamati syafi'a wa minan nari sitra wa hijaba wa ala sirati nura wa fil jannati rafiqa wa ilal khairati kulli dalila wa imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrur. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqani tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar
waj'alhu li hujjatai ya rabbal alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.